Rutinitasku setelah pulang dari nungguin bocil sekolah. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di video keseharian aku. Semoga kalian yang selalu nonton video aku diberi kesehatan terus ya guys. Amin. Masih pakai kerudung, masih pakai rok dan masih pakai baju panjang. Tapi di sini aku udah jemurin pakaian aja. Ya karena aku tuh baru pulang nungguin bocil di sekolah. Dan ini bajunya mau aku jemur. Sebenarnya aku udah jemur baju tadi pagi sebelum aku nganterin bocil ke sekolah ya guys. Tapi tiba-tiba turun hujan, jadi jemurannya sama ibu aku itu diangkat lagi. Dan berhubung ini udah terang dan udah mulai keluar sinar mataharinya, jadi aku mau jemurin lagi si bajunya. Oh iya, kalian jangan salfok sama kacamata aku ya guys. Aku pakai kacamata itu untuk kebutuhan, bukan untuk gaya-gayaan. Karena mata aku tuh kemarin setelah dicek ke dokter mata itu ya, ternyata aku -4 yang sebelah kanan, dan kalau yang sebelah kiri itu -4, berapa gitu aku lupa kemarin. Dan ada silindernya satu juga, jadi aku sekalian pesan kacamata. Karena sebenarnya kalau aku lihat orang banyak itu kadang nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba tuh kayak ngebayang-bayang gitu loh. Mungkin di sini ada yang pakai kacamata, pasti pernah merasakan lah ya, paham gimana kalau kita lagi jalan atau kita mau lihat apa itu agak kurang jelas penglihatan kita. Terus makanya aku sering dibilang sombong guys sama orang lewat gitu, apalagi yang udah kenal terus nggak nyapa gitu. Padahal aku bukannya sombong ya guys, kadang aku ngelihatnya tuh nggak jelas karena minus aku tuh udah lumayan parah juga ya, udah banyak 4 gitu. Apalagi kalau malam-malam itu bener-bener nggak kelihatan motornya, yang kelihatan itu cuma lampu-lampu sorotnya aja gitu ya. Jadi agak-agak membahayakan ini ya, makanya aku nggak berani naik motor sendirian malam-malam, apalagi pergi jauh-jauh. Sebenarnya dulu waktu aku masih sekolah SMK tuh aku juga udah pakai kacamata guys, tapi min aku tuh nggak separah sekarang karena dulu setelah lepas pakai kacamata terus nggak pakai kacamata lagi, itu malah min aku bertambah, jadi aku ganti kacamata lagi. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku lagi sapu-sapuin bagian dalam kamar. Nah itu kasurnya udah aku angkat dan udah aku kebut-kebut. Nah itu bener-bener super kotor, padahal setiap hari mas sama aku sapu guys, tapi setiap aku sapu selalu kotornya itu minta ampun, debunya banyak banget. Jadi kalau misalkan aku nggak nyapu 2 hari aja itu bener-bener aku liatnya risih banget. Oke, ini aku nyapunya udah selesai dan ini kasurnya juga udah aku taruh kembali ke tempatnya. Dan ini aku mau gelar karpet waterproofnya ya. Ini karpet karena biasa ya anak aku kan kalau malam sukanya ngompol ya guys ya, nggak setiap malam sih, kadang ngompol gitu. Jadi aku harus pakai karpet biar nggak tembus ke kasur gitu kalau misalkan anak aku lagi ngompol. Dan ini aku susun-susun kembali bantal dan gulingnya. Dan itu posisinya aku ubah kembali ya guys karena aku bosen liatnya. Dan lemarinya juga aku samain sama yang satunya lagi, aku jejerin ya biar nggak kanan kiri ada, depannya juga ada itu ya, kelihatannya malah sempit banget. Sebenarnya walaupun dirubah-rubah kayak gitu tetap aja sama sih karena kamarnya kan kecil, tapi setidaknya itu ada nuansa barunya gitu ya guys. Nah di sini aku lanjut buat masak karena aku tadi pagi belum masak ya, cuman suami aku itu sarapan pakai sarden dan dia nggak mau dibawain bekal katanya karena nggak enak sama temannya yang satunya lagi, karena temannya satunya lagi itu kan baru, nggak sama yang kayak kemarin udah tahu jadi bawa bekalnya itu sama-sama. Tapi kalau sekarang katanya temannya satunya nggak bawa bekal, jadi kalau dia harus bawa bekal itu nggak enak sama temannya satunya lagi. BTW di sini aku mau masak sop ya, sop ayam, dan juga masak ada sayur uceng sama aku kasih tempe dan juga aku campurin pakai kecambah kedelai. Masaknya yang simpel-simpel aja karena aku mau ngabisin stok bahan masakan di kulkas, takutnya kan pada busuk gitu ya karena udah beberapa hari di kulkas. Dan yang tanya bocil aku di mana, BTW bocil aku di rumahnya ibu aku ya guys, dia lagi mainan. Dia udah makan tadi, udah makan siang gitu ya, dia minta gorengin telur, terus dia mau mainan sendiri dan aku sambil buat beberes rumah ya. Karena gini, kegiatan aku kan sekarang bertambah ya, jam 8 sampai jam 10 tuh aku full di sekolahan nemenin bocil sekolah. Sebenarnya itu di dalam bocil itu belajar sama gurunya sama teman-temannya, tapi aku nunggunya di luar ya guys karena kan dia masih baru 1 bulan, dia belum mau ditinggal pulang gitu. Aku juga mau ninggalin dia itu kasihan, jadi nggak apa-apa, ibarat kata aku kayak sekolah lagi gitu ya, mengulang masa-masa TK. Di sekolahan juga banyak, nggak cuma aku yang nungguin karena emang banyak anak-anak yang masih ditungguin sama orang tuanya, cuman orang tuanya itu nungguin di luar. Ada juga yang nungguin di dalam kalau misalkan anaknya itu rewel nggak mau masuk sendirian ke kelas gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk anak aku lumayan nurut, dia mau masuk ke kelas sendiri, belajar bermain sama teman-temannya sama gurunya gitu. Jadi aku nunggunya di luar sambil kayak aku ngedit video gitu.
Nah, tadi sop ayamnya udah matang. Di sini aku lanjut mau numis si bumbunya, dan ini aku cemplungin tempenya karena bumbunya itu udah layu, udah wangi. Nah, langsung dikongsreng-kangsreng. Tunggu beberapa menit terus aku baru masukin si sayur ucengnya yang udah aku campur pakai kecambah kedelai. Kalau di daerah kalian namanya apa, guys? Kalau di daerahku namanya sayur uceng ya. Kalau kalian ada yang belum tahu, ini tuh yang bakal jadi melinjo ya, guys, atau bunga melinjo gitu ya. Jadi sebelum jadi melinjo kan sebelumnya jadi bunga dulu. Nah, ini tuh namanya uceng kalau di daerahku. Dan ini juga lumayan jarang di pasar ya, guys. Kalau pas lagi musim ya banyak, tapi kalau lagi nggak musim ya kita cari-cari di pasar pun nggak ada gitu. Jadi dibilang langka ya nggak langka banget, dibilang musiman banget ya nggak terlalu ya. Jadi ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak gitu. Oke, ini masakan aku semuanya udah matang. Ada sop ayam dan juga sayur uceng, dan itu ada dendeng balado ya, dendeng ikan apa kemarin ya, aku lupa ikan apa ya, pokoknya itu dibikin dendeng gitu ya. Terus aku masak pakai bumbu balado, dan selesai masak jangan lupa dapurnya dilap-lapin, dibersihin biar noda-noda minyak-minyaknya itu nggak pada nempel di meja ataupun di kompor ya, guys. Karena aku jujur risih banget kalau misalkan banyak minyak gitu ya, kita pegang mejanya berminyak, itu bener-bener gak enak banget di tangan. Dan mungkin segitu aja video dari aku. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya buat nonton. Jangan lupa bersyukur and see you in the next video. Bye bye.